warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan sama nama saya Dr. Bayaki. Ini adalah nomor HP saya dan email saya. Misalnya nanti ada pertanyaan yang belum sempat sampaikan saat kuliah, bisa menghubungi saya ya, nanti di sini. Kemudian untuk mata kuliah kali ini berdasarkan RPS, rencana belajar semester tentang mata kuliah radiologi intervensi 1 yang disampaikan pada semester kedua ya, tepatnya bulan ke-6. Di sini ini adalah capaian intended learning outcome-nya yang diharapkan. Silakan dicermati ya. Lalu pada kuliah kali ini kita lebih ke dasar-dasar radiologi intervensi, yaitu terutama alat-alat yang digunakan ya. Nanti alat yang digunakan apa saja itu bisa kita review. Ya, videonya ini untuk seleksi dan identifikasi kateter, wire, kemudian bahan embolan yang digunakan yang secara basic ya. Maka nanti bisa mempermudah kalian dalam stasiun intervensi. Yang pertama untuk ukuran-ukuran, yaitu tentang ada 3 ukuran yang penting ya, yaitu gauge, inch, dan French. Gauge ini ukuran jarum ya. Yang kita tahu misalnya jarum untuk apoket itu gauge ya, misalnya warnanya hijau itu 18 gauge, yang pink berapa? 20 ya, itu gauge. Secara umum batasnya adalah di sini ya. Kalau yang 20 nanti ini dia pasangannya dengan wire yang diameternya kecil 0,18, sedangkan yang gauge yang 18 ke bawah ini bisa dimasukkan ke wire besar 0,035. Kemudian satu lagi adalah kateter yang dimasukkan, itu adalah kateter misalnya angiografi ada kateternya, itu satuannya adalah French. Satu French ini adalah 1/3 mm. Artinya kalau kateter itu 5 mm, berarti dia diameter luarnya itu adalah hampir 2 mm. Jadi kalau kateter ini adalah diameter luar, kalau sheet sama-sama French-nya satuannya, tapi itu diameter dalam. Sehingga sheet 5 frame itu muat untuk kateter 5 frame, tapi tidak muat untuk 6 frame sheetnya. Tapi kalau sheet 6 frame bisa untuk 5 frame, 6 frame itu bisa. Jadi untuk sheet itu outer diameter, sheet itu diameter dalam, kalau kateter diameter luar ya. Ya, ini kesesuaiannya seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk jarum yang besar 16 gauge warna abu-abu misalnya, atau 18 warna hijau, ini bisa langsung wire besar 0,035. Mungkin kalau kalian ingat saat puncture radiografi itu kan pakai jarum puncture 16 gauge ya, sehingga kita bisa langsung masukkan wire besar. Beda dengan PTBD. Kalau PTBD jarumnya kan kecil, halus, maka kita perlu masukkan wire yang kecil dulu 0,18 inch yang halus, lalu didilatasi baru bisa menggunakan wire besar. Wire besar ini secara umum adalah untuk bekerja ya, misalnya untuk masukkan kateter itu perlu wire besar. Misalnya mau drainase ini pakai wire besar. Wire kecil ini penting untuk akses awal yang lebih aman, karena kalau misalnya organnya banyak bau darah seperti liver, ini kalau jarumnya kecil resiko perdarahannya akan minimal daripada langsung jarum besar. Dan kemudian ini sheet dan kateter, ini saya tulis ini ID inner diameter untuk sheet. Jadi kalau sheet itu diameter dalamnya 5 frame itu diameter dalam, kalau kateter diameter luar ya. Sehingga seperti ini untuk kateter 5 frame itu masuk di sheet 5 frame. Pas itu. Tapi kalau misalnya sheetnya 5 frame, kateter 6 frame masuk nggak? Nggak masuk, karena lebih besar outer diameternya. Ya, itu. Yang kedua, sheet dan device ini harus setara ya. Jadi misalnya untuk balon itu di bungkusnya permukaan, di bungkus luarnya balon itu ada rekomendasinya pakai sheet ukuran berapa. Nah itu yang harus kalian amati sejak awal, karena kalau tidak nanti saat masukkan balon ternyata sheetnya kurang besar, maka harus ganti sheet dulu. Jadinya tidak praktis ya, jadi semakin lama tindakannya. Kemudian untuk kateter dan embolan ini yang penting untuk partikel ya. Yang biasa kita pakai partikel PVA itu misalnya ukuran 300 sampai 500 mikron, itu bisa untuk kateter yang mikronya 2,4 French. Kalau misalnya mikronya lebih kecil tidak bisa. Nanti akan saya ulangi lagi di belakang.
Demikian juga koil, ada koil yang sistemnya 0,18, ada 0,035. Ini juga sesuai dengan kateternya, jadi harus disesuaikan dulu. Baik, ini contoh gambar yang sudah lazim kita lihat ya, ada kateter yang warna biru, warna pink. Garis merah ini menunjukkan wire-nya ya. Kalau sebelah sini wire-nya kecil, kalau sebelah sini wire-nya bisa langsung besar. Nah, sebetulnya kalau untuk tindakannya yang besar ya, yang kita inginkan, tapi kadang-kadang kalau besar kita resiko bleeding apa, sehingga kita putuskan untuk bertahap, misalnya kecil dulu baru yang besar. Oke, sampai jarum ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau disampaikan bertanya kecil dulu dan besar, Ya. itu bisa masuk itu apakah akan bisa berlebihan kayak Ya, jadi contoh misalnya saat kita DTD itu cukup puncture sekali pakai yang kecil, wire kecil, lalu ada dilatornya dibesarkan, lalu pakai wire besar. Jadi tidak dipuncture 2 kali. Nah, pakainya cepat sekali dengan tujuan agar perdarahannya minimal, lalu didilatasi. Nah, seperti itu ya, dari sekali puncture tapi didilatasi. Oke, gitu. Jadi kita lanjutkan ya. Sekarang sheet-nya sekarang dengan contoh yang untuk gambar ini, kira-kira sheet-nya berapa minimal diperlukan pada gambar ini? Tulisannya di sini. Ini balon ya. Ada tulisan di sini. Berapa ini? 6 Iya, 6. Nah, di sini untuk balon ini yang perlu kita perhatikan kesesuaian dengan sheet-nya ya. Jadi misalnya kalau balonnya ini 6 French, sementara kita masang sheet 5 French, balonnya apa yang terjadi? Kalau kita maksa masuk, macet ya, nggak bisa masuk. Tapi kalau diperbesar boleh, misalnya 6 French kita pakai 7 French, masih bisa masuk. Bisa keluar juga dengan aman ya. Jadi minimal, ini minimal, masih sheet minimal. Oke, di sini untuk balon ini ukuran diameternya, lalu ini panjangnya, lalu yang terakhir ini adalah shaftnya, jadi panjangnya kateter itu balon itu. Jadi angka pertama ini adalah diameter balon 10 mili, kemudian angka kedua ini panjangnya balon, panjangnya ini, lalu yang ketiga ini adalah panjangnya kateter yang membawa balon tersebut. Ya, sehingga kalau kita misalnya perlu balon ukuran 10, kan bisa pakai ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, coil ya. Ini ada 2 macam coil. Di sini ada tulisannya di sini 0,035, ini ada 0,018. Nah, ini menunjukkan kateter yang bisa dipakai. Ya, jadi kalau misalnya 0,018 ini bisa pakai mikro kateter yang kecil. Kalau kita pakai di kateter yang besar, maka coil ini akan bisa merusak di tengah-tengah ini, dia bisa melengkung ya. Jadi harus pas ini sesuai antara delivery dengan coilnya sendiri. Sedangkan kalau yang di sini tulisan 0,035 juga harus pakai makro kateter yang biasa kita pakai untuk guiding itu, harus pakai itu. Kesesuaiannya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi ini dari angka yang ini yang menunjukkan 35, 18 ini adalah wire-nya. Sedangkan yang berikutnya ini adalah ukurannya ya. Misalnya ini 6 mm diameternya, lalu panjangnya 14 mm. Demikian juga. Nah, ini kesesuaian antara partikel dan kateter. Nah, secara umum kalau yang ukurannya 350 sampai 500, ini yang mikrokateter 2,4 French itu bisa pakai. Tapi partikel ukurannya 500 ke atas, nah ini minimal harus yang 2,8 French itu. Ya, jadi yang lebih besar. Kalau ini salah, misalnya 500 kita pakai di kateter yang kecil, maka partikelnya nggak bisa keluar, nanti bisa nyumber di mikrokateter ya. Ada pertanyaan vascular sheet. Oke, vascular sheet ya sekarang ya. Vascular sheet ini panjangnya standarnya kalau untuk femoral itu 11 cm yang bisa kita pakai ya. Tapi juga ada yang pendek seperti 7 cm, atau juga ada yang panjang sampai 20 cm atau bahkan sampai 100 cm. Tergantung kebutuhan. Tapi yang kita pakai di sini untuk femoral akses itu yang 11 cm. Kemudian selalu di flush dulu sebelum digunakan. Jadi di sini kan kalau belum digunakan ada udara di dalamnya ya. Maka di sini ada kerannya, ini stopcocknya ini kita buka dulu, kita isi air, lalu ditutup. Sambil diisi sambil ditutup, sehingga di dalamnya semuanya terisi air. Bila kesalahan terjadi bila misalnya habis diisi, dibiarkan terus ditutup, hanya ada udara yang masuk nantinya.
Jadi harus bareng antara isi dengan tutupnya. Itu untuk shiftnya yang di dalam, yang ini yang di luar yang tinggalkan ini ya. Sedangkan yang ini adalah introducernya. Introducernya ini yang membantu membuat dia lebih kaku, dan nanti saat dari dalam introducernya ini bisa diambil. Jadi tinggal shift yang luar ini saja. Ini adalah untuk micro puncture set, seperti yang tadi kita jelaskan ya, pakai jarum kecil dulu, kemudian pakai wire kecil, lalu pakai dilator. Mungkin yang bisa kita pakai di sini untuk PTBD itu, nah, suruh pada yang ini ya, acoustic set itu jarum kecil, wire kecil, dan dilator. Dari dilator ini nanti baru bisa pakai wire yang besar. Oke, mungkin ada lagi? Nah, kalau sudah paham ini, maka selanjutnya kita bicara kateter. Kateter ini ada yang angiografik, yaitu untuk menggambarkan anatominya, diagnostik kateter. Ini secara ukurannya ini minimal 5 atau 6 French. Kemudian bedakan menjadi dua macam, non selektif yang dia bentuknya seperti pigtail. Dia non selektif karena dia bisa diletakkan di aorta utama atau di arteri pulmonalis. Dia keunggulannya bisa untuk injektor sampai 15 ml per second sampai dengan volume 30 cc gitu. Karena untuk aorta kan keras alirannya ya. Jadi kita bisa ngasih kontras yang banyak di situ. Sedangkan kateter-kateter yang lain yang bentuknya melengkung ke atas, melengkung ke bawah, ini yang disebut kateter selektif ya. Ini bentuknya, ujungnya ini tergantung bagian mana yang mau kita kalkulasi. Jadi misalnya kalau kita mau ke atas, arahnya ke atas, maka bentuknya adalah yang ujungnya agak ke atas, seperti vertebra, right hunter. Sedangkan kalau yang pembuluh darah yang arahnya ke bawah, seperti arteria mesenterica superior, seriaktera, itu kateternya yang arah ke bawah, seperti Yashiro, Roche hepatic, Simon, intinya kateter yang ke bawah. Sedangkan untuk yang interkostal atau bronkial pada perdarahan pada hepatitis misalnya ya, kita bisa pakai ini Cobra, Simon atau Mikasi. Ada juga yang khusus dibuat seperti untuk uterus ini keunggulannya dia dengan satu puncture kita bisa dengan mudah kanulasi ipsilateral dan kontralateral ya, karena dia ada semacam sendinya gitu di. Sedangkan untuk yang terapeutik itu yang ukurannya lebih kecil, bisa intinya di bawah 3 French. Ada juga yang sampai 1 French, 1,2 French itu ada ya, tergantung kita mau kemana. Yang sering kita gunakan di sini 2,4 French misalnya untuk beral yang misalnya kemarin di kasus perdarahan tumor di liver misalnya kita pakai 2,4 sedekat mungkin, lalu kita masukkan obat-obatnya untuk tumor. Ya, ini cara penggunaan kateter diagnostik ya. Jadi engage atau tempelkan ujung kateter itu ke cabang aorta yang dituju, tapi tidak boleh lagi didorong. Ya, kalau didorong bisa melukai pembuluh darah. Begitu sudah masuk, yang kita lakukan adalah wire-nya yang maju dulu. Kalau wire-nya sudah maju, baru ini bisa menuntun kateter untuk maju. Seperti itu. Selalu dorong kateter di atas gate wire ya, agar tidak terjadi seksi pembuluh darah gitu ya. Kemudian saat mengeluarkan wire, misalnya kita ingin melakukan DSA, melihat angiografi gitu, saat mengeluarkan wire ini, kalau langsung dikeluarkan ada mekanisme vakum yang memasukkan udara. Jadi harus sambil ditetesi air di hubnya itu. Tetesi air sambil tarik pelan-pelan sehingga tidak ada udara yang masuk. Kalau ada udara masuk, tadi emboli nanti ya, emboli udara. Nah, bagaimana memilih kateter? Di sini kita pelajari ada beberapa hal yang penting, yaitu pertama panjang dari ujungnya kateter, tipnya, lalu ada kurva primer, sekunder, tersier. Secara umum yang tip length yang pertama ini untuk stabilitas di kayak nyangkutnya di target ya. Kalau ada primer ini dia lebih stabil. Contoh misalnya ini Simon 1 ini bisa lebih stabil di percabangan pertama karena dia kayak ada sangkutannya begitu ya, jadi nyangkut. Beda dengan Yashiro yang cuma turun, tidak ada tekukannya, dia kalau tidak masuk dalam dia gampang lepas lagi. Kemudian secondary curve ini dan tertiary curve ini lebih untuk memudahkan mencari pembuluh darah. Maksudnya kalau misalnya ini ada aorta, dia kan kalau belakangnya ini nempel ke aorta, dia itu ujungnya akan lebih mudah nyangkut ya, daripada kalau ujungnya ini mengambang, yang sininya mengambang, maka yang ujung ini tidak sampai nempel di sana, jadi agak sulit mencari pangkal dari pembuluh darah. Jadi ada ya,
primary curve, secondary curve, sama tertiary curve. Ini contohnya bagaimana memilih pembuluh darah. Kalau arahnya ke atas, maka kita pilih yang arah ke atas, seperti ini kateter vertebral. Kalau pembuluh darah ke bawah bisa pakai, kalau ini kan tidak terlalu menukik ya, jadi bisa pakai kobra. Kalau yang menukik seperti ini, kalau pakai kobra nyangkutnya sulit biasanya, jadi perlu pakai yang arah ke bawah seperti Simon seperti ini. Nah ini contohnya yang kita lihat adalah sudutnya ya. Kalau sudutnya kecil tapi ke atas, maka pakai yang seperti ini. Sudutnya pertengahan pakai kobra juga. Tapi kalau sudutnya tumpul sekali, dia sampai ke bawah sekali, ini pakai yang reverse curve catheter. Pemilihan catheter. Ya. Jadi untuk memilih kateter itu kita harus DSA polosan dulu untuk lihat sudutnya dulu, atau memang kita udah pakai anatomi biasanya segini juga pakainya atau tidak? Ya, idealnya kalau sudah ada CT scan-nya, kita melihat dari anatomi mapping-nya dari CT scan. Tapi secara umum sudah ada seperti misalnya Seriactran atau SMA ini kita tahu kan mesti turun ke bawah kan, maka kita mesti pakai yang reverse curve seperti Yashiro atau apa namanya, atau Simon misalnya ya. Nah, sedangkan contoh yang intrakranial seperti ini, lazimnya kita pakai vertebra kan yang arah ke atas. Nah, tapi kita harus melihat juga ini bentuk aortanya ini tipe berapa. Maksudnya pangkalnya ini sejajar enggak tiga-tiganya. Kalau sejajar seperti ini pakai vertebral mungkin cukup ya. Tapi kalau yang misalnya ini trubusnya dia jauh di bawahnya yang sebelah dia, ini vertebral sulit biasanya karena bentuknya tidak bagus sebenarnya. Jadi harus pakai yang reverse curve seperti Simon 1 dibalik, itu baru bisa. Nah, jadi dari anatomi, tapi kalau ada CT scan-nya kita masuk ke lebih bagus. Yang lain ya. Nah, ini contohnya kasus yang kita alami ya. Misalnya ini pangkalnya brachiocephalic di bawah, arbusnya di sini kan jauh jaraknya ya. Kalau pakai vertebral, dia kan lurus saja nih. Kira-kira sulit nggak nyampe sini? Sulit ya. Jadi kita harus pakai yang arah ujungnya berbalik, reverse curve di sini. Ini contoh cara membentuk dari Simon. Jadi kalau kateter reverse curve ini kan dia melengkung ke bawah gini ya. Tapi kalau dimasukkan kan pakai wire, dia kan lurus. Harus dibentuk lagi biar dia membentuk ke bentuknya semula. Nah ini adalah manuver-manuver yang bisa dilakukan. Secara umum agak diputar-putar sambil didorong. Entah yang disambutkan dulu sebagian seperti ini, lalu wire tarik sedikit sambil didorong, dia akan terbentuk. Dan juga yang diputar-putar. Nah ini kalau dia sudah bentuk seperti ini, nah, kita bisa menggunakan seperti ini untuk kalkulasi ini brachiocephalictran bisa atau ke bawah ke visceral juga bisa. Tapi saat nariknya agak diputar-putar agar dia tidak nyangkut ke cabang yang bukan target kita. Ya, ini contohnya SIM 1, SIM 2 dan ya. Ini SIM 1, SIM 2 sama SIM 3 ya. Ini bedanya adalah ukuran kurvanya. Ini tergantung dari targetnya. Dimasukkan itu pasti lurus. Iya, betul. Kalau ini dimasukkan di pembuluh darah kan pakai wire, dia lurus. Dan kalau wire dilepas, dia masih cuma ngelakuin sedikit gini aja, nggak bisa lurus seperti ini. Maka harus dilakukan manuver seperti yang saya sebelum tadi, diputar-putar. Kalau begitu sudah kembali ke bentuk semula, baru bisa digunakan. Nah ini contohnya kalau ini aortanya yang merah ini, maka ini bisa digunakan ya seperti ini. Jadi karena dinding belakangnya ini bersandar di aorta, maka ujungnya ini gampang mencari cabang yang lebih nanti. Kalau pembuluh darahnya lebih besar, maka kita perlu yang seperti ini, yang apa? Kurvanya ada tertiary curve sehingga intinya sama, dinding belakang dia nempel ke apa? Kateter dia nempel ke dinding belakang, gitu ya. Intinya kalau nempel dia ujungnya ini lebih bisa mencari. Jadi coba dibayangkan kalau yang misalnya pakai yang ini kateter kecil untuk ini, maka dinding yang belakang ini dia terapung kan, jadi untuk nyangkutnya lebih susah. Ya, yang berikutnya adalah Yashiro catheter. Yashiro ini reverse curve juga, tapi ujungnya tidak ada yang berbalik ke atas ya. Nah, cara makainya adalah seperti ini, dia setelah dibentuk saat ditarik, kalau misalnya arahnya ini di sebelah seperti ini, di sebelah kiri ya, maka ini kita tahu ini pasti di depan. Ini bedanya dengan Cobra atau Simon tadi, kan lurus di sini, jadi kita tidak tahu persis dia ke depan atau ke belakang. Kalau yang seperti ini, kalau misalnya kita arahkan ke
begini, kita nggak tahu dia mengarah ke sini atau ke sini. Membedakannya adalah dengan diputar. Kalau diputar clockwise dia ikut, oh berarti dia arahnya misalnya ke depan dia lihat, kalau diputar clockwise dia itu ke sini, oh berarti ke depan. Tapi kalau misalnya dia arah ke belakang, kita putar clockwise dia ke sini. Jadi harus diputar-putar dulu baru kita tahu arahnya kemana. Tapi kalau dia zero, praktisnya adalah kalau dia di kiri pokoknya pasti di kanan, pasti di depan gitu. Jadi ditarik aja tinggal nyangkutnya ke udara. Ya zero ya, bisa ya. Mungkin juga untuk kobra, ada kobra 1, kobra 2, kobra 3 tergantung besarnya pembuluh darah yang kita kalkulasi ya. Kalau misalnya aortanya besar lebih ke kobra yang semakin besar ya. Kateter hub, di pangkalnya kateter ini ada angka-angka ini ya. Semuanya ini ada maknanya. Jadi misalnya 5 ini adalah ukurannya ya, 5 French. Kemudian wayarnya bisa masuk 0,035 inch. Kalau 65 ini adalah panjangnya kateter. Sedangkan 1050 ini adalah maksimum tekanan kalau pakai injektor, berapa PSI ya. Jadi semuanya ada di sini. Jadi lalu kita lihat, kita pastikan tekanannya tidak melebihi kapasitas yang sudah ya. Untuk menggunakan kobra seperti tadi, tinggal didorong melewati target dan sambil tarik sambil nyangkutnya. Tapi kita pastikan dulu dia mengarah ke depan atau ke belakang. Demikian juga untuk Siemens. Setelah nyangkut, kalau Siemens ini kalau ingin memajukan lagi, bukan didorong tapi semakin ditarik, dia akan semakin maju. Ini itu bedanya ya, jadi ini dengan ditarik, begitu dia nyangkut, dia ditarik, dia semakin maju. Atau begitu sudah sampai seperti ini, kalau ingin mendorong lagi pakai wayar bisa didorong. Untuk awalan tinggal maju. Ya, guiding kateter ini benar-benar yang saya jelaskan tadi ya, ini adalah kateter yang boleh lebih besar lagi, nanti bisa untuk mengirim misalnya stent atau sesuatu yang butuh delivery yang besar pakai guiding kateter. Ya itu wire sekarang ya. Wire itu beda-beda ya. Setelah kita singgung tadi kan ukurannya ya, diameternya. Tapi sebetulnya ada lagi faktor lain seperti kekakuannya, lalu apakah dia hidrofilik, kalau kena air dia licin apa enggak? Ada. Ya, secara umum yang sering kita pakai untuk diagnostik kateter, diagnostik angiografi itu yang hidrofilik ya. Kalau kena air makin licin ya. Biasanya warnanya hitam. Kalau kena air dia licin, lebih mudah dideteksi. Nah, secara umum kalau yang kita pakai yang ini ya, akses wire, misalnya habis puncture itu kan pakai wire pendek ya. Nah itu akses wire, wire-nya agak kaku gitu ya, karena kita perlu untuk masukkan SIM. Sedangkan untuk manuver wire ini pakai hidrofilik wire tadi yang warna hitam yang sudah pakai untuk memilih-milih mana yang mau kita kalkulasi ya. Sedangkan misalnya sudah dapat, kita mau memasang sesuatu, misalnya balon tadi itu ya, kita perlu wire yang lebih kaku, saya ditukar dulu wire-nya pakai wire yang lebih kaku. Misalnya amplas wire atau J wire itu lebih kaku ya. Dan tadi ya untuk ukuran dan ini kekakuannya. Ini yang sering kita pakai ya, glad wire, hidrofilik wire warna hitam itu yang warna hitam bisa kalau kena air dia licin, tapi kalau tidak kena air dia lengket gitu ya, jadi nggak bisa dipakai, harus dibasahi gitu ya. Ini yang sering kita pakai untuk BDBD itu kurang lebih wire-nya ini ya, yang ujungnya agak lembut, yang wire kecilnya. Oke, ini salah satu apa yang kita lakukan kalau ada sesuatu yang seperti ini ya. Hidrofilik wire itu ada lapisan coatingnya ya, warna hitam itu ya. Itu kalau kena jarum, kalau kita tarik dia bisa terkelupas. Nah, sehingga kalau hidrofilik wire kita pastikan kita tidak menarik di dalam jarum ya, karena itu berbahaya, bisa emboli dari hidrofilik coatingnya. Sehingga yang kita lakukan adalah seperti ini ya, seperti ini jarumnya yang kita arahkan ya, jarumnya yang kita tarik. Nah, jadi intinya kalau ada misalnya jarum mau kita arahkan itu, kalau ada tahanan jangan dipaksa dulu. Kalau misalnya ada tahanan, kemungkinannya adalah sudutnya terlalu tegak lurus sehingga itu bisa melukai wire-nya, bisa rusak dengan, sehingga perlu kita miringkan lagi. Misalnya wire-nya kinking, maka bisa kita tarik sedikit sehingga yang kinking itu
di luar area akses mungkin agak ditarik, lalu bisa kita masuk. Oke, sampai di sini ini ada pertanyaan dulu. Ya saya. Boleh tidak? Masih kurang paham mengenai yang shearing kan itu. Jadi kalau king ditarik dulu, nggak boleh dipaksa atau Oh ya, sebentar. pola. Ya, mungkin contohnya yang pernah kita alami PTBD misalnya, PTBD habis puncture, kemudian mau kita pasang wire ya, pasang wire masuk, saya kira mau kita dilatasi dengan mikro dilatar itu ya. Karena kalau sudutnya itu terlalu tegak lurus, maka ini wire yang kecil ini bisa tertekuk dan tertekuk kan nggak bisa bekerja ini ya, jadi malah nggak bisa maju. Ya seperti itu yang kita lakukan. Kita tarik sedikit yang tekukan itu, karena biasanya tekukan ini sedikit di bawah kulit ya, jadi kita tarik sedikit di luar, kita pastikan yang di dalam masih dapat aksesnya, lalu kita masukkan lagi dari luar itu. Jadi tapi harus dipastikan tidak tajam ya. Tapi kalau misalnya kita masih pakai jarum yang tajam, kemudian kita masukkan hydrophilic wire, maka nggak boleh wire ditarik, tapi jarumnya yang ditarik. Kalau wire ditarik jadi kayak apa ya? Seperti kita mengelupas jarumnya ini. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana manuver yang aman. Ya, ya, jadi shearing seperti itu, karena ada wire hidrofilik, ada jarum tajam, kalau kita tarik, nah ini yang terkelupas. Jadi kalau king tadi, yang cara mengatasinya dikeluarkan dulu. Kalau dikeluarkan, kita masukkannya juga lebih mudah ya dibantu di luar itu. Coba diluruskan lagi, nah baru yang kita lanjutkan lagi dengan sudut yang lebih landai. Ya, berikutnya tentang agen embolisasi yang terakhir ya. Nah, bagaimana cara milihnya? Yaitu kita pilih tujuannya untuk apa ini embolisasinya? Apakah untuk hemostasis saja sebentar, atau memang permanen yang kita mau ya dia bisa bertahan terus? Kemudian jadi ini pemilihan agen embolisasinya ya, bisa pakai yang permanen atau kayak yang temporer. Kemudian seberapa besar pembuluh darah yang ini diembolisasi, artinya pangkalnya saja bisa pakai koin, atau yang distal bisa pakai yang kecil-kecil ya seperti partikel atau glue. Kemudian seberapa cepat alirannya yang untuk diembolisasi. Contoh misalnya fistula atau fistula itu yang cepat banget. Kalau kita pakai glue, maka glue-nya harus yang perbandingannya yang pekat banget, yang 50% ya, sehingga begitu keluar dari kateter darah dia langsung menggumpal. Jadi kalau misalnya kecepatannya pelan, tidak terlalu cepat, bisa kita pakai yang 1:3, 1:4, tergantung itunya kecepatan. Kemudian level mana yang diinginkan? Distal kan? Saya tumor, kita lebih ke distal kan biasanya kalau tumor. Karena kalau tumor kita butuh pangkalnya, maka tidak akan nyari jalur lain. Ya, jadi memang harus distal ya di tumornya sendiri. Yang sering kita pakai PVA yang dari 900 gitu ya, bisa ke distal. Ya, permanen seberapa permanen yang kita inginkan. Misalnya pakai embolisasi, sebetulnya pakai gel foam aja cukup kalau misalnya 1-2 hari setelahnya langsung dioperasi. Ya, ini idealnya ya yang mudah digunakan, tidak mahal ya, kemudian bisa untuk bermacam-macam. Tapi ya memang tidak ada yang mestinya. Ada yang intinya pilihan itu biasanya tergantung apa yang kita punya dan yang paling memungkinkan dipakai yang mana. Contoh yang ada di sini ya, kita bisa pakai partikel. Yang sering kita gunakan yang 300-500 ya, yang warna hijau ini ya. Ini bisa dipakai untuk bermacam-macam tumor, atau juga bisa pakai untuk hematitis, bisa pakai yang 300-500 ini. Sedangkan yang PVA besar ini biasanya untuk organ yang ada fistulasi, misalnya uterus itu ada anastomus ya, anastomus dengan ovarium. Kalau kita pakai PVA yang kecil, bisa lari ke ovarium ya, jadi bisa non-target embolisasi. Jadi kalau kita pakai partikel besar, dia berhenti di uterusnya sendiri, tidak sampai ke ovarium. Nah, tapi kalau untuk pakai ini kita harus lihat ukuran mikrokateternya harus yang besar ya, bisa dilewati. Kemudian untuk gel foam yang seperti spong itu yang harus kita potong-potong dulu lalu kita campur. Nah ini yang paling murah, tapi kita tidak bisa mengontrol seberapa cepat rekanalisasinya. Itu yang paling sulit adalah gel foam ini ya, karena kadang cepat sekali. Maka ini biasanya kita pakai secara kombinasi, misalnya PVA dulu, lalu belakangnya gel foam, itu kombinasi saja. Pushable coil ini adalah coil yang begitu didorong keluar dari kateter dia bentuk
lengkungan koilnya, setelah itu sudah bisa tarik lagi, sudah berhenti di situ. Ya, ini untuk proksimal dan permanen. Jadi misalnya kita mau membentuk misalnya darah khusus ya, kita membentuk gastroduodenal artery, bisa diisi di gastroduodenal artery itu ada koilnya, lalu di panggangnya ini bisa kita kasih yang lain, PVA misalnya, sehingga bisa fokus ke tumornya, dia nggak lari ke distal misalnya itu bisa ada koil. Sedangkan untuk glue ini lebih untuk AVM atau pada pasien dengan fungsi koagulasi yang tidak bagus. Yang di atas ini semuanya ini menggunakan fungsi koagulasi pasien ya, ini hanya untuk memicu koagulasi, tapi tetap fungsinya harus bagus. Tapi kalau misalnya pasiennya sepsis, ada DIC gitu kan, tidak mungkin pakai yang atas ini, maka kita harus pakai dulu. Itu terakhir biasanya kalau misalnya nggak selesai kita dulu. Ini contoh gambarnya sekarang. Ini adalah partikel kelihatan seperti ini, jadi warna putih-putih ini kita campur dengan kontras yodium 50%, sehingga dia bisa terapung saat kita injeksikan pelan. Yang kita lihat kontrasnya, tapi sebetulnya kontras itu membawa partikel. Diinjeksikan sampai dia stasis. Kemudian ukurannya sesuai warna ini yang bisa kita pakai, yang sekitar 300 sampai 500 biasanya. Kemudian gel foam, cara motongnya seperti ini ya, jadi dibuat 2 mili itu, dipotong-potong, lalu dimasukkan di spet, lalu dicampur dengan kontras juga. Itu gel foam. Kemudian coil ini seperti ini ya, jadi kalau saat di dalam alat, saat di luar ini dia lurus karena ada selongsongnya begitu, dimasukkan kateter juga lurus, tapi begitu keluar sudah melengkung ya, melengkung seperti ini ya, karena tapi syaratnya ukuran pembudarannya harus sesuai. Jadi secara umum kita oversize 1 mm, jadi kalau pembudarannya 3 mm kita pakai 4 mm agar dia ada nyangkutnya sedikit dan dia bisa bentuk lengkungan. Kalau dia pembudarannya terlalu besar, bahayanya adalah dia nggak bisa nyangkut, tapi dia terus ke distal. Ini kalau misalnya distalnya, kalau end organ nggak masalah ya, misalnya ke distal lebih ke perifer nggak ada masalah. Tapi kalau dia organnya anastomosis, dia bisa lari ke organ penting yang lain, ini yang benar-benar perlu kita pertimbangkan ya untuk ukuran koil. Ini glue, biasanya ini ukurannya setengah cc ya, setengah cc. Ini tidak boleh bercampur dengan kontak dengan ion. Jadi misalnya kita flash dulu dengan dextrose, jadi kateternya kita flash dulu dengan dextrose, baru kita masukkan glue-nya. Kalau kita flash dengan normal salin, ada ionnya di kateternya sudah berhenti. Jadi harus di flash dulu dengan dextrose. Ini cara penggunaannya. Ini lipiodolnya kira-kira 2 kalinya. Ini glue-nya, misalnya setengah cc. Lipiodolnya ini, lipiodol adalah kontras berdasar lemak ya. Ini secara umum yang kita pakai 1/2 biasanya untuk dari kendaraan yang bisa kita pakai. Lalu kemudian dicampur sehingga mix. Nah, begitu mix sudah siap, kita siapkan di spet yang lain, dextrose, di flash dulu di kateternya, dipastikan di handscrew tidak bersih semua ya, tidak ada darah. Nah, baru setelah itu dimasukkan pelan-pelan sambil diikuti fluoroskopi ya. Kalau misalnya reflux sudah sampai nempel di ujung kateter, harus segera ditarik, karena kalau enggak kateternya bisa lengket dan menggunakannya. Jadi memang di antara embolan yang paling berisiko adalah yang glue. Jadi kita terakhir, kalau memang yang nggak bisa baru kita pakai. Oke, ini yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, masih ada? Glue permanen, untuk glue sendiri permanen. Ya, jadi glue ini permanen distal. Ya, permanen dan bisa distal. Sebenarnya tergantung seberapa kentalnya kita ya, perbandingan lipiodol dengan glue-nya ini. Semakin banyak lipiodolnya, dia akan punya waktu yang semakin banyak untuk polimerisasi sampai ke ujung-ujung. Tapi kalau semakin sedikit lipiodolnya, maka dia baru keluar sudah langsung polimerisasi. Contoh misalnya afrodistula yang deras, maka kita pakai 1/1. Oke ya, sedangkan yang lain koil ini permanen atau temporer? Kalau koil ini bisa diserap nggak kalau koil? Nggak bisa, jadi permanen dan dia di proksimal ya. Sedangkan untuk gel foam ini bisa diserap tubuh apa enggak? Bisa, jadi dia disebut temporer dan distal. Sedangkan untuk PVA ini
permanen dan distal. Ya, oke. Cara belinya seperti itu. Ini ada lagi yang mau bertanya? Iya, saya. Jadi kelebihannya gel, kelebihannya glue dibandingkan yang PVA ini apa gitu? Saya kan tadi resikonya kan besar, pakai glue. Mungkin ada nggak kelebihan dari glue yang nggak dimiliki oleh Ini yang paling menggambarkan ini contoh artery malformation. Artery malformation ya. Kalau kita jadi ada hubungan antara arteri dengan vena tanpa kapiler, itu kan airnya deras ya. Nah, itu kalau kita pakai PPA-nya lari ke vena dan masuk ke paru nanti. Nah, jadi kita harus menggunakan glue. Yang glue ini begitu masuk langsung beku dia. Mungkin contoh yang lain misalnya perdarahan. Jadi kita misalnya perdarahan di galus misalnya ya, terus sudah aneurysma atau tumor yang besar yang sudah kita PPA jarum nggak selesai, maka langkah terakhir ya glue ini. Karena kalau glue distalnya kena, proxima ini tuh kena juga. Gitu. Jadi ya biasanya terakhir ya. Karena dari situ tadi tidak bisa kalau kita nggak teliti refleks terlalu banyak misalnya, kalau refleks sedikit boleh bisa tarik, itu kalau banyak nggak bisa tarik, bisa lengket ya. Kalau kita lengket, kira-kira di depan apa? Dipaksa tarik atau ditinggal? Ditinggal, keluarnya dicari atau dicari dulu. Jadi katakan mengalami endothelialisasi, tapi semoga nggak pernah ya kita semoga ya, ya. Tarik betul, darah. Oke, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.